Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zainul Hafizi, dosen tetap di program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Bidang keahlian saya berfokus pada kajian modal sosial, dengan perhatian khusus pada tema jaringan sosial, norma sosial, kepercayaan, dan solidaritas sosial dalam berbagai konteks pendidikan maupun kehidupan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kajian modal sosial. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS dan dilaksanakan dalam 16 pertemuan. 14 kali pertemuan khusus untuk pembahasan materi, serta 2 kali pertemuan khusus untuk UTS dan UAS. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari beberapa teori. Yang pertama, konsep teori dan perspektif modal sosial. Yang kedua, mahasiswa akan mempelajari tipologi modal sosial. Yang ketiga, mahasiswa juga akan mempelajari indikator modal sosial, yaitu seperti trust atau kepercayaan, norma, dan jaringan. Dan pada materi keempat, mahasiswa juga akan mempelajari peran modal sosial dalam pendidikan, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta hubungannya dengan kondisi sosial masyarakat. Dan terakhir, pada pertemuan ini mahasiswa akan mempelajari atau mahasiswa juga akan diajak untuk mengevaluasi masa depan modal sosial di era modern dengan tantangan globalisasi. Proses pembelajaran ini dirancang dengan menggunakan model experiential learning dan project-based learning melalui kombinasi kegiatan tatap muka, interaktif, diskusi, presentasi, studi kasus, hingga proyek kelompok. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk melakukan penugasan mandiri, mini riset, serta refleksi kritis agar lebih mampu menghubungkan teori dengan fenomena nyata di masyarakat. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini mencakup kemampuan mahasiswa untuk 1. Memahami secara mendalam konsep dan teori modal sosial. 2. Menganalisis peran dan fungsi modal sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Dan capaian pembelajaran yang terakhir adalah menunjukkan sikap kritis, komunikatif, adaptif, religius, dan peduli sosial dalam setiap kajian yang dilakukan. Saya berharap melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mampu menguasai teori, melainkan juga mampu menggunakannya untuk menganalisis masalah nyata, mengembangkan solusi, serta memperkuat karakter sosial yang relevan dengan profesinya sebagai calon pendidik dan ilmuwan sosial. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah kajian modal sosial dengan materi khusus pada pertemuan kedua, yaitu tentang konsep dan teori modal sosial. Mari kita simak bersama. Apa sih materi ini? Apa sih kaitannya dengan kehidupan kalian sehari-hari? Tentu ada. Tapi sebelum kita masuk, kita berdoa dulu. Saya minta Aldi sebagai ketua kelas di sini, koordinator mata kali ini, untuk memimpin doa kita. Silakan. Untuk menyemangati kelas kita ada yel-yel dulu. Ketika saya bilang hai, berarti kalian harus fokus. Kalian harus bilang hello. Nah, gitu ya. Coba kita coba tes. Hai. Halo. Hai. Halo. Oke, karena sudah semangat semua, berarti kita lanjut ke materi kita. Nah, kalau kalian melihat di sini, apa yang menjadi pikiran kalian? Di sini kasusnya adalah ketika kalian punya banyak duit, kalian tidak dipercaya sama orang lain, atau kalian terima kalian tidak punya duit tapi dipercaya sama orang lain. Apa alasannya? Boleh.
yang pilih, saya pilihnya uang aja Pak, uang yang banyak, saya akan menikmati dunia, saya bisa bermain dia. Ada kayak gitu di sini? Nggak ada ya. Kalau banknya udah habis, pusing mana ya? Nah, artinya apa yang dikatakan sama temannya tadi itu sudah jelas. Kita kasih aplaus dulu. Ini adalah gambaran modal sosial itu jalan di sini. Ada kepercayaan. Kalian percaya sama orang-orang ini. Makanya saya bilang tadi, berarti sudah pas. Lebih baik saya nggak ada duit tapi percaya sama orang. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya. Oke lanjut. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini setelah mempelajari topik ini, mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep dan teori modal sosial. Maupun akhirnya kita harapkan dari pembelajaran atau dari pertemuan kita hari ini adalah kalian itu mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dari modal sosial itu sendiri. Dan itu adalah capaian akhir dari pembelajaran ini atau kemampuan akhir dari pembelajaran ini adalah kalian mampu menjelaskan teori modal sosial yang diungkapkan para tokohnya. Nah, pendahuluan. Sebelum kita masuk ke teorinya, ini ada pertanyaan lagi kita lihat. Misalnya, ketika di rumah kalian kebakaran atau kebanjiran, siapa orang yang paling pertama kalian hubungi? Silakan. Boleh, silakan. Siapa orang kalian? Kalau seandainya kebakaran, yang pertama dihubungi siapa? Petugas pemadam kebakaran. Berarti jaringannya adalah tadi ada yang menjawab dia hanya orang tua ketika belajar telepon pada sekitar. Yang satu si Jasmil minta bantuan damkar pertama kali dia kebakaran. Nah, di sini ini adalah salah satu gambaran dari modal sosial juga. Ada kepercayaan di situ sama ada jaringan sosial. Lalu karena punya jaringan yang bagus, tapi tinggal telepon aja datang. Ini sudah muncul di situ. Nah, itu ya. Berarti udah pernah semua nih kalau kali ini ya. Kita pulang aja ya. Itu jangan lanjut aja. Nah, modal sosial itu muncul sebagai konsep penting dalam ilmu sosial. Sebagai ilmu sosial, manusia itu butuh orang lain, butuh juga bantuan, butuh kepercayaan orang lain, butuh orang lain percaya sama kita. Karena itu program manusia. Terus yang kedua, berkaitan dengan jaringan kepercayaan dan orang yang memaksudkan itu yang sama. Ini tidak terlepas dari modal sosial. Hanya 3 poin penting tadi. Jaringan kepercayaan apa? Tadi sudah dijelaskan. Ya. Tadi sudah analogi sebenarnya sudah dijelaskan. Ketika terjadi bencana, hal itu yang pertama kali dilakukan. Kenapa? Ada jaringan. Iya kan? Bagaimana kalau seandainya percaya? Ya tadi yang percaya orang tua. Akhirnya apa? Ada efisiensi di sini. Yang tadinya bencana bagaimana? Ketika ada bantuan orang lain jadi ringan. Jadi ada solusinya. Ya kan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Nah, ini adalah definisi umum dari modal sosial sendiri. Yang pertama ini adalah modal sosial itu sumber daya muncul dari hubungan sosial. Misalnya, saya membantu kalian sekarang. Ya, secara tidak langsung kalian juga pasti akan membantu saya di kemudian hari. Misalnya dalam bentuk jaringan. Kalian pasti atau ada yang pernah melihat informasi butuh darah yang biasanya keluar suka butuh darah bawah dan sebagainya. Padahal kita tidak punya hubungan kan? Karena kita percaya sama orang
Iya kan? Nah, dengan adanya jaringan kita misalnya, ya kita sebaliknya saya punya grup halus, halus di SMA, saya punya grup halus di SMA, saya sebalik aja, barang-barang nanti nyebar kemana-mana. Itu yang membuat kita terkoneksi. Ada hubungan sosial di sini. Ini konsep dasar atau pengertian modal sosial secara umum. Nah, yang kedua itu berbeda dengan modal ekonomi yang materi dan modal budaya. Ini sekali yang selalu karena modal sosial itu tidak bisa diukur dengan uang. Itu bisa. Nah, ini adalah yang sering kita lihat modal sosial itu adalah fokus pada relasi norma dan kepercayaan. Relasi fokusnya artinya 3 poin penting. Relasi jaringan, terus norma ini adalah aturan, kepercayaan. Kalian kalau sudah ada koneksi jaringan, otomatis kalian percaya. Ya kan? Paham sampai sini? Adalah kita lanjut ke pokok-pokok yang sangat kompeten dalam bidang modal sosial. Pertama itu ada peer worldview dan apakah sesuatu yang harus buku atau karakter beliau itu banyak sekali yang menjadi juga bukan para sosiolog. Menurut beliau modal sosial itu adalah sumber daya pengukur pada individu atau kelompok melalui jaringan hubungan timbal balik dan pengakuan sosial. Dengan kata lain, kekuatan seseorang seringkali ditentukan oleh kualitas dari menyebutkan oleh materi yang dimiliki. Makanya sering kalian bilang, ini kalian tahu. Bukan apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu kenal. Maksudnya apa? Bukan siapa yang kamu, bukan siapa yang paling tahu. Apa yang kamu tahu, tapi siapa yang paling kamu kenal. Sedangkan menurut James Cooper, modal sosial itu adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama sehingga menurutnya norma, kewajiban dan kepercayaan itu seperti minyak kelupas dalam mesin membuat kerja sama itu berjalan lancar. Kita kalau belajar kerja sama ini, kita kelas itu jalan apa enggak? Enggak kan? Atau kalau di kampung, kalau ada orang gotong royong, kalau enggak semuanya enggak itu kan jalan enggak bersih enggak? Itu ibarat sama ini saya analogikan bahwa ketika ada operasi mahasiswa itu kan kalau anggotanya jujur dan disiplin yang mulai gila operasi itu bagaimana kalau misalnya operasinya hanya diupahin doang ada nggak disini operasi seperti itu nggak ada yang kenapa anggotanya jadi nggak ada iuran nggak ada bayar. Menurut Prancis Fukuyama ini hampir sama dengan James Ruhlmann bahwa modal sosial itu adalah menekankan pada rasa kepercayaan, yaitu masyarakat yang penuh rasa percaya terhadap society lebih maju dibandingkan dengan masyarakat yang belum society yang dia yang korban dengan Fukuyama ini dia mengembangkan kepercayaan. Dia percaya. Ya, sederhananya seperti ini. Kalau kita di pasar kan, apa yang kita ini? Yang mana yang kita belajar? Terus mau ngutang kita juga nggak suka. Coba kalau sampai jadi bank, kalau utang kalian percaya apa enggak? Ini tanya mana argumennya? Kalian harus tanda tangan dan sebagainya. Kalau di pasar enggak kan? Kalau di pasar kita berdiskusi, harganya 100.000. Apa ya? Alfamart sama ini apa? Alfamart sama pasar tradisional. Kalau di pasar tradisional dengan kepercayaan, dengan jaringan kita, dengan koneksi, bisa aja yang dari 100.000 bisa jadi 50.000. Ada koneksi di sini. Tapi itu koneksinya jaringan rasa sama percaya. Lalu selanjutnya apa dari unsur-unsur modal sosial? Modal sosial ada 3, tadi kita udah bahas. Apa tuh? Yang ini, trust, CSR. Terus social network, jaringan sosial, sama sosial norma atau norma sosial. Ini itu yang berkaitan jadi fondasi masyarakat.
Bayangkan kalau kita tidak ada kepercayaan, mungkin ya kita bisa jalan ke sini. Analogi sebelah mana kan kita lebaran atau sosial network ini kan kayak tadi itu ketika dia bencana karena dia punya jaringan seperti usaha dan sebagainya dia telepon karena lagi susah. Oke ya. Oke, paham sampai sini? Paham. Selalu berkaitan alasannya seperti ini. Saya ingin tanya dulu ke kalian. Kalau kalian mempercayakan sesuatu pada teman lalu dijawab, bagaimana rasanya? Apa yang kalian pelajari dari rasa kekecewaan? Boleh katakan satu? Boleh. Kalau saya sih rasanya kecewa ya, terus apa yang dipelajari dari kejadian tersebut ya lain kali akan lebih hati-hati, terus jangan terlalu percaya sama orang. Masih nggak dapat percaya ya? Trust tadi, trust serius. Kalau hubungan itu di ghosting, kalian nggak bisa jadi ghosting. Udah berapa jadi dia pokoknya bertepuk sebelah tangan. Siap banget ya. Oke, itu tadi ya. Kedua, apa jaringan media sosial kalian lebih banyak membantu kalian atau sekedar hiburan? Mana nih? Ada yang bisa jawab? Boleh? Siapa? Boleh. Jadi untuk media sosial itu saya lebih banyak. Ya, jadi juga membantu untuk kuliah, juga untuk hiburan. Jadi kita kan karena sudah sekarang jadi bisa memilih yang mana fokus ke kuliah, mana yang fokus ke hiburan. Misal ada tugas dari kuliah, gitu ya Pak. Ya, jadi itu kami butuh bantuan, misalnya dengan memakai AI, gitu kan. Jadi dari AI setelah kelas tugasnya sudah selesai, kan kayak kosong gitu Pak. Jadi itu bisa melalui dengan hiburan. Nah, jadi itu mengisi waktu luang kalau misalnya udah sampai buku udah selesai diskusinya, jadi mengalihkan ke hiburan itu Pak. Healing ya, pernah nih bisa belajar. Bolehlah kita menyenangkan diri sendiri. Oke, kita kasih aplaus nih buat dia. Berarti benar ya. Kalau yang terakhir nih, saya kasih jawaban. Apa contoh norma tidak tertulis yang berlaku di kelas atau di kampus kita? Boleh, siapa yang mau memberikan statement? Norma tidak tertulis. Boleh? Gabriel, silakan. Norma tidak tertulis yang berlaku di kelas atau di kampus kita. Yang pertama itu ketika kita memasuki ruangan atau memasuki kampus, kita harus menggunakan atau berpakaian yang sopan. Dan juga yang kedua, kita misalkan kalau kita datang ke kampus, kita harus memarkir kendaraan kita dengan rapi supaya tidak sangkut kalau misalnya kita mau keluar dari kampus Pak. Dan juga kita tidak boleh seperti merokok ataupun yang lainnya di depan kampus kita. Kita belum mau tertulis. Berarti modal sosial kita dijaga, ada norma. Tadi yang pertama itu dia punya jaringannya yang mendaftar. Yang kedua tadi dia menggunakan jaringan media sosial itu untuk belajarnya healing. Ya, yang tadi itu udah bahas unsurnya tadi, kepercayaan. Orang kerjasama efisiensi nanti dan jalan sosial, jaringan sosial. Gitu ya. Terus ada norma sosial aturan. Jadi juga dijabarkan bahwa norma sosial itu aturan kolektif. Bisa bentuknya tertulis, bisa tidak tertulis. Yang mengatur perilaku masyarakat. Kalau aturan tidak tertulis di sini, aturan tertulis di sini kan harus memakai berarti sopan dan sebagainya. Aturan tidak tertulis yang dijawab apa yang disampaikan tidak ada parkir sembarangan. Maksudnya parkir tidak sembarangan. Biar orang tidak takut. Iya. Simpel dari pertemuan kita hari ini adalah modal sosial itu adalah jaringan hubungan relasi.
makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain. Ketika kita punya jaringan di dalam beasiswa, kita akan mencari jaringan-jaringan atau komunitas yang punya informasi tentang beasiswa. Itu yang masuk jaringan sosial. Dan kalian percaya sama komunitas, ya. Dan di komunitas itu pasti ada aturan. Ada nggak di sini yang fansnya info atau fansnya ini yang kalah burung? Kan PSNU misalnya, PSNU ini aturannya kita ini ada jaringan di mana-mana. Tapi aturannya kalau kita kalah, kita diem aja. Udah kayak gitu ya. Tapi kalau kita menang, bilang aja kita akan suka trofi. Misalnya kita ada aturannya, gitu ya. Itu berkaitan. Nah, kesimpulannya yang kedua, Bourdieu dan tokoh-tokoh yang dijelaskan oleh Bourdieu dan apa tadi James Burman tadi kan bahwa ada norma, bahkan kuliah apa mengatakan ada prinsip kepercayaan, ya. Dan selanjutnya inti dari semuanya ini adalah kepercayaan, jaringan dan bahwa masyarakat apapun bentuknya. Kalau seandainya tanpa kepercayaan ini, jelas masyarakat kita akan mati. Sama, ada nggak di sini pernah dijalankan sama caleg? Kalau sebelum terpilih itu tapi ketika dipilih, hilang. Pasti kalian dengar, besok pokoknya di pemilu ke depan saya nggak bakalan pilih. Kan begitu. Artinya kalian sudah hilang kepercayaan saya terhadap caleg tersebut. Itu ya. Nah, selanjutnya terakhir, mari kita refleksikan seberapa besar modal sosial yang kita miliki di kelas di keluarga kita maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Kita refleksikan. Hari ini yang cara bertetangganya kurang bagus ya, karena kita tidak ada. Hari ini yang cuek sama teman-temannya, jangan cuek lagi. Karena hari ini kita nggak butuh teman. 5-6 tahun kemudian kita pasti akan butuh teman. Sama misalnya di SMA, pasti akan butuh alumni SMA, alumni dan sebagainya. Itu ya kesimpulannya. Nah, sebelum pengantaran, sebelum saya tutup materi ini, saya ada oleh-oleh kalian. Oleh-oleh ini adalah tugas kalian dan dikumpulkan di depan. Silakan di-scan dulu. Silakan baca itu oleh-olehnya. Nanti kumpulkan di LMS Akuntan ya. Sudah semua di-scan? Sudah. Oke, ini tugasnya. Minggu depan kita ketemu lagi. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin kasih quote yang apa sih namanya memotivasi kalian. Quote ini dalam artian ini adalah ada kaitannya dengan yang awal tadi. Kenapa BD harta atau Kak saya tidak punya harta tapi berkontribusi bagi orang. Di sini harta itu bisa habis, jabatan itu bisa hilang, tapi modal sosial, kepercayaan, norma, dan persahabatan dan solidaritas itu akan terbangun terus sepanjang hayat kita. Apa yang kita tanam hari ini, apa yang kita tabur hari ini, itulah yang kita dapatkan di kemudian hari. Itu ya pertemuan kita hari ini. Kita ada pertanyaan sebelum itu? Tidak ada, karena waktunya sudah habis. Kita akan ketemu minggu depan di waktu yang sama. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan dan kalian juga bisa menjalankan ini dengan maksimal. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kelebihan saya kembali ke kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah kajian modal sosial pada program studi pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen atau PDD UKT-PT dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.